Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tag button pada HTML. Oke, button atau bahasa Indonesianya adalah tombol, merupakan elemen atau tag HTML yang digunakan untuk berbagai macam hal. Di antaranya adalah memencet, reset, refresh halaman, hingga pemicu untuk pengiriman data, atau trigger untuk pengiriman data. Untuk mendeklarasikan tag button, kita mempunyai dua cara. Cara pertama adalah menggunakan tag input. Ya, tentu saja tag input. Namun jika sebelumnya tag input tersebut tipenya adalah text, maka tipe di sini adalah button. Kita close di sini, maka jika di save akan menjadi button. Lalu cara kedua adalah menggunakan tag button. Kita save akan menjadi seperti ini. Nah, buttonnya sudah menjadi seperti ini ya, namun untuk mengisi nilainya, baik si button maupun si input type memiliki cara yang berbeda. Jika pada button, kita harus memasukkannya dengan cara mengetikkan di tengah antara tag pembuka dan tag penutup, sedangkan di type input type button, kita harus mendefinisikan value di sini. Sama dengan input type text ya. Jadi dia memanfaatkan value ini untuk mendefinisikan nilai defaultnya. Saya ketikkan tombol, maka yang terjadi di sini tombol akan muncul gitu. Saya bedakan saja ya, ini 1, ini 2. Nah, namun demikian, untuk tag input dan tag button ini tetap sama-sama memiliki akses untuk membuat atribut. Nah, jika pada pada tag input ini saya bisa mendefinisikan seperti ini, maka pada button pun sama. Hanya saja mungkin tidak bisa mendefinisikan value ya, karena untuk di button bisa mendefinisikan langsung di tengahnya seperti ini. Saya coba mendefinisikan type di sini, type button. Tetap dianggap valid oleh elemen HTML. Lalu saya coba mendefinisikan ID dengan nama button dan juga kelas dengan nama button. Kebetulan untuk stylingnya saya sudah mempunyai styling di sini. Dan tentu saja jika kita implementasikan di sini, maka button juga akan sama. Efeknya sama gitu. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara type button dan juga type value, seperti untuk elemen tag button, dia bisa memasukkan elemen tag yang lain. Misalnya, di sini, saya akan memasukkan elemen tag i untuk menambahkan teks italic, misalnya teks miring, maka ini akan dianggap valid saja. Berbeda dengan input type button, jika saya memasukkan misalnya i di sini, maka di sini akan dianggap tidak valid, karena bahkan dianggap sebagai sebuah string gitu ya, atau sebuah teks, dan ini tidak dianggap valid oleh elemen HTML. Dan tentu saja tidak bisa digunakan. Dan cara seperti itu hanya bisa digunakan di tag button. Untuk kesamaan, jika pada input dan juga button memiliki atribut type, nah type ini juga memiliki 3 jenis. Saya ambil saja dulu satu tag button seperti ini. Untuk tag pertama yang seperti kita gunakan, kita sudah menggunakan type button. Nah, type button ini digunakan untuk sebagai pemicu tombol. Namun sebenarnya jika secara defaultnya, jika saya tidak mendefinisikan pun, dia sudah mendefinisikan dirinya bahwa dia itu tombol gitu. Nah, sedangkan untuk dua atribut lainnya, saya akan copy di sini. Kita bisa memasukkan atribut dengan isinya adalah reset, dan yang kedua adalah submit. Dan tentu saja untuk reset dan submit ini juga bisa diterapkan di input ya. Saya coba pasang di sini. Sini ada reset, dan juga di sini submit. Nah, jika saya lihat di sini, maka tombolnya akan valid. Namun untuk bagian reset dan juga submit, ini tidak bisa bekerja di luar dari elemen form. Jadi dia membutuhkan elemen form terlebih dahulu, baru dia dapat bekerja. Namun untuk kedua type ini, seperti reset dan submit, saya akan bahas di materi berikutnya. Dan cukup itu saja untuk pembahasan button, karena memang tidak banyak ya untuk button ini, dan dia akan berguna ketika kita sudah berbicara tentang JavaScript
dan juga submit data. Dan tentu saja materinya masih akan terus berjalan. Itu dia untuk materi button. Sampai jumpa di video berikutnya.